Rekaman lagi, yes. Ya, ini adalah cuplikan video klip dari kunjungan. Ada acara sulap. Ya, membuka acara tadi adalah video klip acara kunjungan anak-anak PAUD ke studio Happy Holy Kid yang ada di BSD. Ya, cuma pada masa PSBB ini acaranya atau studionya ditutup. Tapi nanti begitu PSBB dicabut, tentu wahana studio film Happy Holy Kid akan kembali dibuka. Doakan juga rencana pembangunan Happy Holy Kid Park di Parung, ya 6-7 hektar untuk wahana edukasi anak, di mana setiap bulan temanya akan sama dengan tema kurikulum PAUD atau TK. Demikian juga dalam studio Happy Holy Kid yang ada saat ini di BSD, maka tema-tema dari lagunya, cerita karakternya, disesuaikan dengan tema yang ada di sekolah. Berbagai sekolah di seputar BSD berkunjung ke studio film Happy Holy Kid. Studio ini saya dirikan bersama dengan Bapak Tanu Sutomo. Kalau sekolah Happy Holy Kid, nah itu istri saya dan saya yang membangun sekolah Happy Holy Kid mulai dari tahun 95. Dan sekarang sudah ada cabang dan franchise-nya di seluruh Indonesia, itu 66 cabang. Nah, mulai hari ini kita akan ada serial tips parenting setiap hari, ya jam 1 sampai jam 1.30. Cuma mohon maaf hari ini streaming live-nya karena masalah teknis tertunda menjadi bukan live tapi rekaman. Nah, setiap hari kita akan berbicara mengenai parenting, baik usia dini, usia remaja, sampai dewasa nanti, sepanjang hari. Setiap hari, 30 menit saja. Bagi Bapak Ibu yang menikmati acara ini atau melihat acara ini, lalu wah saya mau bertanya, boleh nggak? Boleh ya. Jadi nanti di komen aja, di kolom komen ini ditulis saja pertanyaan. Maka nanti dalam hari selanjutnya atau beberapa hari berikutnya tentu akan digilir pertanyaan-pertanyaan yang ada di komen Facebook ini atau di YouTube ini, maka akan saya jawab. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai parenting dan saya akan sampaikan dalam sebuah sistematika supaya mudah dipelajari ya, setiap kali kita akan belajar seperti itu. Serial mengenai parenting setiap hari bersama saya ya. Nanti kalau tanya jawab istri saya gabung juga bisa, tapi kita akan mulai dengan saya menyampaikan hari ini dimulai dengan dari bagian mendidik anak dengan hati. Nah, sebelum berbicara soal mendidik anak, saya mau cerita soal anaknya dulu dong, ya kan? Ini anak pertama, saat ini bekerja di Trend Watching London, tapi dia berkantor di Singapura. Anak saya pertama ini, Natania Christy, dari kelas 3 SMP sampai lulus kuliah, jadi 8 tahun, mendapat ASEAN Scholarship.
Sekolahnya gratis, asramanya gratis, bahkan tiap bulan dikasih uang saku $1.200. Anak kedua sama juga, sejak Sek3 kelas 3 SMP dapat beasiswa namanya Asian Scholarship. Sekarang kerja di perusahaan Jerman namanya Schaeffler dan berkantor di Singapura juga. Anak yang ketiga lulus dari RMIT untuk fashion, tapi sekarang menekuni bidang desain grafis. Jadi anak-anak kami adalah anak-anak yang mendapat kasih karunia, mereka menjadi juara pada bidangnya masing-masing, lalu maka banyak orang bertanya sama saya, Pak, gimana tuh Pak cara membuat anaknya pinter-pinter? Ya, sebenarnya anak saya enggak pinter, tapi mereka belajar pas, cara belajarnya pas, dan bidangnya pas. Ya, karena sebenarnya setiap orang itu pinter. Ya. Ada yang pinter berbicara, ada yang pinter eksakta, ada yang pinter desain grafis. Jadi kalau setiap anak itu ditemukan keunikannya, jenis kepandaiannya, cara belajarnya, lalu diarahkan pada bidang yang tepat, maka mereka akan menjadi juara kehidupan. Walaupun bukan juara kelas, syukur menjadi juara kelas. Maka kita akan belajar seputar mendidik anak, mulai dari kecil sampai besar, tapi saya justru akan mulai hari ini mendidik anak remaja, karena ya di tiap usia itu ada pusingnya masing-masing. Anak pemuda, remaja, apalagi udah dewasa, udah kuliah, mereka generasi milenial yang happy life, suka traveling, suka kuliner, fashion. Wah, mereka generasi yang bahagia. Cuma kadang-kadang ada kelemahan dari generasi ini. Ya tentu tidak semuanya. Ya kalau nggak dididik dengan benar, ya kelemahannya itu muncul gitu. Apa kelemahan generasi ini? Di antaranya gitu ya. Mereka misalnya gitu ya, kurang care dengan lingkungan, cuek, ya. Tapi yang lebih menggemaskan orang tua lagi adalah rasa memiliki atau tanggung jawab yang rendah. HP-nya baru berapa hari rusak, barangnya ketinggalan, ketinggalan sendal nggak apa-apa, HP yang harganya jutaan, orang tuanya nabung berbulan-bulan. Ada atau yang tidak punya rasa memiliki terhadap tanggung jawab tugas sehari-hari ya, bahkan ada orang tua ibu yang bilang sama saya, Pak Jarod, anak saya itu punya PR apa enggak aja nggak tahu Pak. Ya kalau ditanya punya PR nggak tahu. Punya PR aja apa nggak tahu gitu. Pagi-pagi mau berangkat sekolah, PR-nya ketinggalan, pulang sekolah tasnya lagi ketinggalan. Ketinggalan flash disk gitu lumayan ya, tas. Jadi sepertinya tidak ada tanggung jawab dalam hal agenda, tugas, barang, uang, apalagi mau bantu atau merawat, mengasuh adiknya. Nah, sekarang gimana dong caranya supaya anak-anak ini punya tanggung jawab? Maka tanggung jawab itu bisa diberi dengan cara dididik, diberi kesempatan, dikasih tugas. Nah, contohnya misalnya diberi tugas untuk menangani adiknya. Saya punya anak 3, dulu nomor 2, nomor 3, itu cong. Berantem aja. 1 sama 2 baik, 1 sama 3 baik. Nah, gimana nih kayaknya supaya kakak ini belajar tanggung jawab, gitu ya. Maka justru malah kami kasih kepercayaan. Kami ajak itu anak ke mall, lalu saya bilang sama si kakak. Waktu itu umurnya kakaknya baru sekitar 7-6 tahun, adiknya lebih kecil lagi 3 tahun. Ben, namanya Bena. Kamu awasi adik ya, papa kesana dulu, gitu. Jadi, dikasih kepercayaan suruh jagai gitu ya. Padahal saya ke sana naik ke eskalator, naik ke lantai 2, dari lantai 2 nggak mati, nggak kemana-mana. Ngeliatin bagaimana tuh kakak jagai adiknya. Ternyata dikasih kesempatan, dijagai loh. Wah ya tentu kami nggak akan tinggalkan, masih kecil ya kan. Wah dijagai, dikasih kesempatan. Cara membuat tanggung jawab adalah misalnya dia nggak punya tanggung jawab terhadap tugasnya. Kapan bangun, kapan ngerjain PR, maka belajar membuat agenda, dan agenda itu disusun bersama. Jangan dibuatin gitu ya. Tiap hari dimarahi, jamnya tidur, jamnya belajar, jamnya enggak. Ben, yuk kita bikin agenda. Kamu mau main game sehari berapa jam? Ya, 3 jam. Itu di-plotting aja. Pulang sekolah main game gitu ya 3 jam. Olahraga gitu. Ya, jadi nggak sempat. Kebanyakan. Jadi bikin agenda tuh bareng-bareng. Main gamenya, tidurnya, pergi ke rumah teman, apa dicoba diplotin begitu. Itu anak kelas 2 3 SD udah mulai bisa. Nah, berdasarkan yang dibikin bersama tadi, sampainya disepakati. Nah, ini gamenya 2 jam aja gitu ya. Nanti kalau dia lagi tidur atau lagi males gitu, lagi ini waktunya main game nih. Jadi waktunya main game, nggak main game kita ingetin. Tapi kalau main gamenya kebanyakan, ya kita ingetin juga. Ini waktunya belajar. Jadi anak tuh akhirnya tahu, oh papa tuh nggak jahat.
bukan melarang game, tapi mencoba untuk mengatur, membantu, mengelola waktu. Jadi esensinya dapat, maka nanti anak akan belajar dengan bertanggung jawab terhadap agenda yang sudah dibuat itu. Karena agenda itu dibuat demi kebaikan dia, demi kepentingan dia kesenangannya dia. Jadi akhirnya akan memiliki tanggung jawab karena memang dilatih. Bagaimana cara membuat anak punya tanggung jawab? Maka ada alat yang gampang ya, atau alat yang mudah untuk membuat anak itu punya tanggung jawab. Misalnya dengan memberi uang saku. Ya, uang saku itu bisa harian, bulanan, ya. Itu diajarkan. Misalnya kalau saya kan punya rencana waktu itu, sudah punya rencana sejak anak masih kecil, nanti mau disekolahkan ke Singapura. Wah, kalau supaya kuliahnya nanti gampang, ya harusnya junior college-nya sudah di Singapura, sehingga nanti dapat jurusannya banyak. Wah, tapi kalau anak usia kelas 3 SMP, 1 SMA mau ke luar negeri, ini kan persiapannya harus jauh-jauh gitu ya. Pertama, tabungan relasi, ikatan bondingnya harus kuat gitu ya. Itu kita bahas nanti. Tapi sekarang saya mau bahas gimana nanti nih anak sampai di luar negeri kelas 3 SMP, 1 SMA sudah punya tanggung jawab ya, bangun bisa, mandi, bikin PR, ngatur waktu. Nah, termasuk ngatur duit. Jangan sampai duitnya habis habis melulu. Kita stres ngumpulin dolar ya. Maka dari SD kelas 1 kelas 2 dikasih uang saku harian. Waktu itu belum TK, belum dikasih bekal bawain makanan ya. SD kasih uang saku, nggak dipakai ya nggak apa-apa, dia tabung, tapi kelas 1 2 SD uang sakunya harian. Kelas 3, 4 SD, uang sakunya mingguan. Singkat cerita SMP, uang sakunya udah bisa bulanan. Dikasih sebulan. Ya kan awalnya dikasih sebulan. 2-3 hari habis. Awalnya dikasih mingguan, harian habis. Dikasih bulanan, seminggu habis. Berarti dia belum bisa bertanggung jawab memegang uang. Begitu pegang, impulsif. Ke mall yang nggak perlu dibeli. Akhirnya minggu berikutnya udah nggak ada. Nah, kalau nggak dikasih kesempatan, kita tidak akan tahu dia itu sebenarnya sudah punya tanggung jawab apa betul, apa belum. Gilirannya nanti di luar kota, waduh, taunya nggak bisa ngatur uang. Nah, orang tuanya stres, stroke, kan? Bingung nanti, waduh, anaknya kuliah belum bisa ngatur uang, kuliah belum bisa ngatur waktu. Kenapa? Waktu di rumah tidak diajari, maka kita bisa menggunakan uang ini sebagai alat, ya, alat didik. Tapi ada yang saya mau sampaikan sebagai utama yang hari ini, ya, bagian dari mendidik anak dengan hati. Kalau mau belajar lebih lengkap, ya ini cover buku nih, ya, yang saya tulis. Judul bukunya Mendidik Anak dengan Hati, menyentuh hati, menghukum dengan hati, mendisiplin dengan hati, merubah dengan hati, termasuk mengajari anak tidak tanggung jawab, menjadi bertanggung jawab dengan cara menyentuh hatinya. Karena kalau hati disentuh, maka hidupnya akan berubah. Menyentuh hati, mengubah kehidupan. Nah, saya kasih contoh atau cerita biar gampang ya, kesaksian. Ini gambar dari anak saya yang nomor 3. Jadi saya punya anak 3. Paling kecil ya, si bontot, si bungsu, pernah dalam hidupnya itu kurang bertanggung jawab. Jadi barangnya hilang gitu. Aduh, ketinggalan. Yang ketinggalan itu bukan flash disk yang kecil gitu, pulang sekolah gitu, tasnya ketinggalan, tas. Dijemput sama istri saya ke sekolah, pulangnya tasnya ketinggalan. Belum lagi yang namanya HP. Waduh, belum lagi yang namanya barang-barang besar. Wah, itu membuat gimana nih caranya gitu ya. Belum lagi bukan soal barangnya ketinggalan sebenarnya. Kalau saya yang membuat saya risau adalah perilaku yang namanya unfinished. Jadi seperti tidak selesai ya. Hobinya ngelukis tapi lukisnya nggak selesai gitu ya. Hobinya ganti lagi, nggak selesai lagi. Nah, singkat cerita, kami pergi ke psikolog untuk konseling. Dan ternyata itu karena salahnya saya, gitu ya, salah bapaknya. Loh, kok bisa gitu? Ternyata namanya seorang anak itu untuk bertumbuh dewasa secara psikologis itu perlu figur ayah untuk menyempurnakan, menyelesaikan kedewasaan psikologisnya. Maka figur ayah dan ibu dua-duanya harus ada di ruang jiwa si anak. Bagaimana pribadi ayah atau ibu ada di ruang jiwa si anak lewat interaksi yang menyenangkan, interaksi cinta. Kalau interaksi tapi marah, tempeleng, bentak, ya itu kepribadiannya tidak akan sempurna. Bertambah besar, bertambah dewasa, tapi tidak sempurna. Namanya nggak sempurna ya, nanti perilakunya ada masalah. Nah, masalah perilaku itu kan karena ada masalah psikologis. Masalah psikologis ada akarnya kan, banyak sekali akarnya. Namanya ilmu perilaku kan, wah penyebabnya bisa ratusan. Itu macam-macam, tapi salah satunya adalah
kedewasaan yang tidak tercapai karena ketidakseimbangan figur. Nah, ketika kami konseling ke psikolog dan hasilnya seperti itu, maka ya akhirnya saya mendekati. Memang saya disuruh sama psikolog, ya Bapak, ayo berinteraksi sama si anak, gitu ya. Kalau anaknya masih kecil kan gampang, ya. Ajak main dingdong pasti mau. Anak SMP udah susah diajak. Jadi ya cara berinteraksi ke kegiatan yang mereka sukai. Kalau anak misalnya sukanya ke mall, ya antar ke mall. Anak sukanya ngafe, ajak ke kafe. Kebetulan anak saya waktu itu sukanya ke mall, padahal saya nggak suka ke mall. Waduh, belum lagi pertama kali diajak ya pasti nggak mau. Jadi bertiga dulu sama istri. Sampai di mall, istri bilang, aku pergi ya. Gitu. Padahal saya sama istri udah janjian. Kan saya sama istri udah ke psikolog ya, bahwa ini bapaknya jauh dengan anak, maka bapak harus dekati anaknya. Nanti pergi ke mall bareng-bareng ya Bu ya, nanti Ibu di mall tinggalkan dia, biar Bapak berdua aja sama anak. Itu udah, akhirnya sampai mall tinggal. Jadi kita nggak boleh nganter anak tuh gini, ini duit ya, beli barang sana, Papa tunggu di kafe. Itu tidak akan terjadi interaksi. Kalau nggak ada interaksi, tidak bisa membangun relasi, karena relasi itu dibangunnya lewat interaksi. Interaksi yang menyenangkan. Jadi ya nggak boleh nanti nganter ke mall gitu, lalu emosi gitu, nggak sabar. Udah cepet, beli aja segera, nanti Papa bayar. Kalau dia cepet-cepet nanti dia nggak suka, lain kali dia nggak mau berdua pergi. Kalau nggak mau nggak ada interaksi lagi. Jadi ya harus sabar, harus mengiring kemana dia pergi, nggak boleh tunggu di coffee shop sambil ngopi lalu anaknya pergi. Itu bukan interaksi, itu bayari namanya. Nah ini nggak mudah karena emang mengantar anak itu nggak semudah yang kita bayangin. Kalau anaknya sudah besar ya. Nah singkat cerita, ini terjadi bulan demi bulan, dan kami bisa dekat sekali. Sehingga kami bisa dengan anak, bisa pergi berdua ke mall, bisa bahkan saya pernah waktu itu pergi pelayanan, seminar gitu, yang nganter anak saya, bukan istri, karena kita sudah dekat. Nah, apa hasilnya? Hasilnya ternyata, wow, ketika kepribadiannya, masalah psikologisnya diselesaikan dengan hadirnya figur ayah, maka anak jadi tanggung jawab. Wah, dia bikin karya itu bagus sekali. Waktu dia masih di Jakarta, dia sekolah di LaSalle Fashion, ya, LaSalle Design di dekat Hotel Indonesia di Jakarta. Lalu dia dikasih tugas. Ini sebelah kiri ini gambarnya dia membuat kayak baju pengantin tapi dari tisu dan kertas. Pokoknya semuanya dari kertas. Kalau yang kanan emang dia punya gambar detail sekali. Nah, bukan sekedar gambarnya, tapi itu waktu itu diberi tugas, itu tugas akhir tahun. Jadi ya pokoknya bikin karya gitu ya. Nah, libur akhir tahun itu saya punya rencana membawa anak-anak itu liburan ke Turki. Jadi kita akan liburan ke Turki itu. Anak saya itu bisa begini, aku nggak ikut. Loh, kenapa nggak ikut? Ada tugas sekolah. Tugas apa? Tugas karya. Ya udah, 1 hari aja bikin lukisan, selesai, setorkan gitu ya. Tapi dia nggak mau bikin lukisan yang selesai 1 hari. Padahal teman-temannya juga buat bikin begitu gitu kan, bisa dong gitu. Enggak, dia mau bikin yang perfect. Dari tidak tanggung jawab, tiba-tiba perfeksionis, bikin karya bagusnya minta ampun, bikin karya telitinya minta ampun. Waduh, bikin karya itu bikin baju dari tisu. Waduh, kan beruji coba, bikin polanya, pecah pola, ditempel dulu, nggak cocok, bongkar lagi. Ya 1 bulan lah, akhirnya dia tidak ikut liburan ke Turki. Ini bukan Cirebon, ini bukan liburan ke puncak, ini ke Turki. Wow, gitu. Dia enggak, wow. Saya sebenarnya waktu itu agak sedih kenapa dia nggak ikut liburan, tapi juga sebenarnya saya agak kagum gitu. Wih, ini anak dari dulu yang tadinya awalnya sempat tidak bertanggung jawab terhadap kayak PR sekolah, tugas sekolah, tiba-tiba menjadi ekstrem sangat bertanggung jawab, bahkan rela tidak liburan demi suatu tugas gitu. Wow. Maka dari situ saya punya pengalaman ini, bahwa di dalam membuat anak bertanggung jawab itu adalah menyentuh hati. Menyentuh hati, mengubah kehidupan. Ketika anak disentuh hatinya dengan kasih ayah, ya tentunya kasih ibu juga, maka ternyata kedewasaan psikologisnya disempurnakan sehingga dia tanggung jawab. Anak saya sangat bertanggung jawab dalam komitmennya, tugas sekolahnya, komitmen makan sehat, melayani. Waktu dia kuliah di Melbourne, kami kunjungi dan kamarnya rapi sekali. Dan yang lebih surprise lagi, dia bisa masak lagi. Jadi kayak tiba-tiba berubah menjadi sangat dewasa, sangat bertanggung jawab. Karena itu saya mau memberikan pesan terakhirnya dalam quote ini, ya. Ketika anak dipercaya, diberi kesempatan dan apresiasi apa yang dilakukan, dia akan bertumbuh dalam tanggung jawab. Jadi anak itu kalau diberi kesempatan,
ya, maka dia akan bertumbuh dalam tanggung jawab. Sering anak tidak bertanggung jawab, nggak bertumbuh, karena emang nggak diberi kesempatan. Begitu dikasih kesempatan, ternyata tanggung jawabnya muncul. Apalagi yang bisa muncul? Kreativitasnya, ilmunya, kemampuannya. Nah, pada masa pandemi ini, kalau tadi bicara banyak anak remaja, saya akan mundur ke belakang bicara anak kecil ya. Anak kecil, kami punya sekolah playgroup TK namanya Happy Holy Kid. Kalau studio film tadi di pembukaan, klip, itu wahana film, wahana studio film, anak belajar bagaimana membuat film dan dijadikan artisnya. Jadi nanti mereka semuanya dapat klipnya, dapat rekamannya, bagaimana dulu belajar membuat film dan dijadikan artisnya. Guru-gurunya juga di-shooting, bikin video klip lagu sekolah gitu ya. Nah, itu studio film. Nah, sekarang sekolah Happy Holy Kid. Kami ada 66 cabang, ya, termasuk di Papua. Lalu ada PSBB, ya. Wah, ini harus belajar di rumah. Wah, gedebak-gedebuk. Gimana belajar di rumah? Kalau kuliah bisa pakai Zoom. Gimana kalau anak TK? Kan cabang kami bukan cuma di Jakarta, di kota besar. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada di Papua. Ah, tunggu. Biar gampang, tak kasih contoh ya. Ini contoh dari laporan kegiatan anak TK yang ada di Papua ya. Jadi ini salah satu anak TK di Manokwari, Papua. Nama saya Sefabeli Banyak. Saya kita di Equalikis. Sekarang kita berada di rumah ya. Karena ada virus corona. Virus corona membuat kita sakit, batuk, demam, sesak nafas. Tapi jangan hati ya teman-teman. Kita harus lagi cuci tangan, minum air, dan sabun. Saya dan buku ada banyak. Ada keluar masuk, batu atau besi, dan di luar rumah. Berjemur pada mata air, pagi hari, dan tidak cukup. Dan kita keindah dari virus corona. Sampai jumpa di sekolah ya teman-teman. Salah Ebo, kere. Ya, keadaan PSBB, bahkan sampai di Papua pun ada PSBB gitu ya. Lalu, wah gimana? Ternyata dengan begitu cepatnya, keadaan itu memaksa ya. Keadaan ketika anak kami keluar negeri bisa membuat dewasa. Nah, keadaan seperti ini ternyata termasuk di Papua pun mereka dengan cepatnya beradaptasi, belajar di rumah, pakai Zoom. Anak Papua tadi itu rekaman anak di Papua, di Manokwari, anak TK ya, ikut lomba dari Kemendikbud di Jakarta, di pusat ya, Kemendikbud pemerintah, lomba cerdas untuk anak-anak TK. Wah, dia ikut loh dari Papua pakai Zoom ya. Wah, pesannya mengenai corona, cuci tangan. Wah, jadi sebenarnya keadaan itu ya memang ada sisi negatifnya, tapi keadaan yang tidak baik itu kalau diresponi dengan bagus, ternyata memunculkan kreativitas, kesempatan, kedewasaan. Yang tadinya kita mikir nggak siap, ya tiba-tiba semuanya harus siap. Kalau nggak siap gimana? Wah, guru-guru juga harus memeriksa pekerjaan anak-anak, melaporkan ke Dignas, semuanya dengan teknologi yang begitu cepat dipelajari dan bisa. Jadi memang tanggung jawab itu akan muncul ketika diberi kesempatan. Kadang kalau kesempatan itu kita nggak berikan, keadaan memaksa kita mendapat kesempatan untuk belajar, untuk upgrade, untuk teknologi, dan juga untuk apa? Bertanggung jawab. Maka kalau kita melihat keadaan seperti ini, kita ambil sisi positifnya bahwa kita belajar bahwa namanya anak-anak akan muncul tanggung jawabnya kalau diberi kesempatan. Jangan meremehkan anak-anak kecil, bahkan yang di kota pedalaman sekalipun, kalau diberi kesempatan, maka kemajuan, tanggung jawab bisa terjadi. Tetap terus semangat menjadi orang tua untuk mendidik anak-anak kita yang kita cintai, baik anak kandung ataupun murid-murid kita, untuk melahirkan generasi yang luar biasa. Salam dahsyat, luar biasa.